Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan kami peserta Latsar CPNS 2021 PPSDM Regional Bandung Angkatan 14 Kelompok 4. Kami akan memaparkan hasil diskusi tentang analisis video hak atas tanah. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, Rizky Amalia SPD, yang kedua, Saipudin SPD, yang ketiga, Septiani Khairunisa SPSI, yang keempat, Sofatul Muniati SPD, dan yang kelima, Sofia Zahara Safari SPAD. Latar belakang. Bagi bangsa Indonesia, tanah adalah karunia Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan kekayaan nasional, serta hubungan antara bangsa Indonesia dengan tanah bersifat abadi. Maka dalam hal ini harus dikelola secara cermat pada masa sekarang maupun untuk masa yang akan datang. Tanah mempunyai arti dan peranan yang sangat penting bagi kehidupan manusia, karena semua orang memerlukan tanah semasa hidup sampai dengan meninggal dunia. Dan mengingat susunan kehidupan dan pola perekonomian sebagian besar yang masih bercorak agraria. Permasalahan hak atas tanah pada poin yang pertama yaitu putusan Mahkamah Konstitusi nomor 35 tahun 2012 yang menyatakan bahwa tanah adat dikeluarkan dari kawasan hutan negara dan masuk dalam status tanah hak kekosongan hukum untuk pengakuan dan perlindungan terutama untuk masyarakat adat, berimplikasi pada kriminalisasi dan meningkatnya angka konflik agraria. Pada poin kedua, masih terjadinya tebang pilih jika menyangkut konflik agraria yang melibatkan korporasi. Banyak perusahaan sawit mereka tidak punya HGU, bahkan itu di kawasan hutan mereka tidak punya izin pinjam pakai, tapi sudah beroperasi ratusan hektar dan itu diketahui oleh pemerintah daerah. Selain itu, aparat juga masih digunakan untuk berhadapan dengan masyarakat ketika terjadi konflik agraria. Selanjutnya, saya akan menjelaskan analisis menggunakan metode SWOT atau Strength, Weakness, Opportunity, dan Threat. Pertama, Strength atau kekuatan. Yang satu, putusan Mahkamah Konstitusi nomor 35 tahun 2013 menyatakan bahwa hutan adat sudah bukan lagi sebagai hutan negara. Kedua, masyarakat adat di seluruh Nusantara telah mengelola dan melindungi wilayah leluhur mereka menggunakan sistem hukum dan tata pemerintahan adat istiadat masing-masing yang unik. Ketiga, adanya aturan tanah ulayat yang menunjukkan kepastian hukum, hak masyarakat hukum adat atas tanah dan sumber daya alam. Lalu, weakness atau kelemahan. 1. Pengakuan atas kepemilikan tanah komunal belum selesai disusun dan dikukuhkan. Kedua, ada sebagian masyarakat yang menginginkan kepemilikan tanah untuk pribadi. Ketiga, kepemilikan tanah atas nama individu memungkinkan untuk dijual atas kepentingan pribadi. Ya, selanjutnya kita masuk ke analisis SWOT berikutnya untuk aspek opportunity dan threat. Untuk opportunity sendiri, kelompok kami menentukan 3 poin. Yang pertama, pemerintah memberikan opsi atas kepemilikan tanah adat. Yang kedua, masyarakat adat dapat mengelola dan melindungi tanah dan sumber daya di wilayah adatnya. Dan yang ketiga, turut serta peran Aliansi Masyarakat Adat Nusantara atau AMAN sebagai perantara negara dan masyarakat adat. Selanjutnya untuk opsi threat itu ada tiga opsi. Yang pertama, tanah adat akan hilang karena adanya ekspansi besar-besaran untuk perkebunan dan pertambangan. Yang kedua, budaya daerah seperti gotong royong, saling menghormati, menghargai akan hilang. Dan yang ketiga, jika tanah masuk ke pasar bebas, rakyat adat akan terusir dari wilayahnya. Adapun alternatif solusi dari masalah hak atas tanah adalah yang pertama, percepatan penyusunan aturan hukum mengenai pengakuan kepemilikan tanah komunal. Kedua, edukasi pada masyarakat mengenai pentingnya untung dan rugi dan resiko dari penggunaan tanah adat untuk kepentingan pribadi sehingga meminimalisir kemungkinan tanah masuk ke pasar bebas dan masyarakat adat terusir dari wilayahnya. Ketiga, mempererat kolaborasi dengan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara atau AMAN untuk menjembatani antara negara dengan masyarakat adat untuk mencapai hasil yang solutif. 4. Penjelasan lebih lanjut dan jelas mengenai berbagai opsi pengakuan kepemilikan tanah yang diberikan oleh negara kepada masyarakat adat. 6. Penegasan dalam penerapan aturan tanah ulayat dan putusan mahkamah mengenai tanah adat
Dan yang terakhir adalah mediasi antar seluruh pihak terkait untuk mencapai keputusan dan alternatif solusi yang dapat diterima oleh semua pihak. Sekian yang dapat kami paparkan mengenai masalah hak atas tanah. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga apa yang telah kami paparkan dapat bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.